Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver dan kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah MPV crossover yang modelnya sangat keren dan fiturnya cukup lengkap. Dan ini dia Honda All New BR-V dan ini merupakan tipe tertinggi yaitu Prestige with Honda Sensing. Ini modelnya keren sekali dan saya tuh selalu kagum dengan desainernya Honda. Kenapa? Mereka itu bisa mendesain atau menghasilkan produk atau mobil yang modelnya sangat keren. Ini salah satunya. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya, BR-V yang generasi 1, ini modelnya jauh lebih bagus, jauh lebih keren, jauh lebih sporty. Nah, sebenarnya saya pernah membuat vlog atau review first impression tentang Honda All New BR-V, tapi agar lengkap kita review semuanya ya, eksterior, interior, fitur-fiturnya dan driving experience seperti apa. Tapi sebelum melanjutkan vlog ini, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe dulu agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten-konten yang bagus, berkualitas, informatif, dan tetap independen. Subscribe ya. Karena ini all new, maka semuanya itu baru. Modelnya baru, mesinnya juga sedikit ada kebaruan, fitur-fiturnya juga banyak sekali. Dan ini menurut saya adalah low MPV crossover paling keren. Modelnya itu khas Honda masa kini. Dari depan terpancar aura modern, cantik, namun tidak menghilangkan aura sportinya. Dibandingkan dengan BR-V yang lama, All New BR-V ini banyak memainkan garis-garis tegas yang kaku sehingga membuatnya terlihat lebih lebih gagah, lebih terlihat aura crossovernya. Namun itu juga dipadukan dengan lengkungan-lengkungan yang membuatnya tetap cantik. Lampunya terlihat modern dan cantik. Lampu utama, lampu jauh itu menggunakan multi reflektor serta berbahan LED. DRL-nya juga LED berbentuk seperti kail atau huruf L, dan lampu di kanan dan kiri ini disatukan oleh sebuah list chrome yang memanjang dari kiri ke kanan. Dan ini kesannya seperti menyatu. Jadi grill, lampu itu seperti satu kesatuan. Grill dan bumper bawahnya ini juga terlihat kaku. Ini memperkuat aura sportinya. Sedangkan fog lampnya cukup kecil namun terlihat manis serta dibingkai oleh sebuah plastik hitam yang membuatnya terlihat semakin gagah. Kita intip mesinnya. Ini mesin yang sama dengan Honda City Hatchback berkubikasi 1497 cc DOHC iVTEC. Ini mampu menghasilkan power 2 PS lebih besar dibandingkan BR-V lama, yaitu 119 PS, sedangkan torsi maksimalnya sama 145 Nm. Tenaganya itu disalurkan melalui penggerak roda depan dan menggunakan CVT. Dengan mesin di atas 1400 cc itu artinya mobil ini tidak boleh menggunakan Pertalite. Dan ini di windshield ini kalau kita perhatikan, ini ada sebuah radar. Ini adalah bagian dari Honda Sensing. Kita ke samping, permainan garis di bodi sampingnya ini membuatnya terlihat semakin sporty dan keren. Ini garis ini memanjang dari depan hingga ke belakang sini. Ini keren sekali. Di bagian roda ini agak menonjol keluar dan ini ada mini fendernya. Dan ini memperkuat kesan gagahnya. Roda untuk tipe Prestige, baik itu Prestige biasa maupun Honda Sensing, itu menggunakan ring 17 dan velgnya ini dua warna, modenya cukup oke. Sedangkan profil bannya 21555. Untuk pengereman roda depan ini sudah menggunakan disc brake, tentu saja sudah dilengkapi dengan ABS, EBD. Spionnya ini cukup bagus, dua warna, dan ini terlipat kalau dalam kondisi terkunci. Sedangkan di spion kirinya ini ada kamera untuk lane watch. Jendelanya diapit oleh list warna hitam berbahan karet, dan ini bentuknya melengkung di bagian depan dan bagian belakang. Di bagian atasnya ini ada roof rail dan ini ada antena shark fin-nya. Honda All New BR-V ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 220 mm. Namun walaupun cukup tinggi, ini tidak terlihat cingkrang. Cingkrang itu apa ya? Cingkrang itu bahasa Jawa, artinya terlalu tinggi dan agak aneh gitu. Ini oke, terlihat oke. Nah, sayangnya untuk pengereman roda belakang ini masih menggunakan tromol biasa. Satu lagi, fender belakang ini terlihat lebih menonjol dibandingkan fender depan.
Akibatnya apa? Ini jadinya kurang bagus. Ini rodanya ini terlihat apa ya? Terlihat sedikit mendelep. Mendelep itu terlalu ke dalam. Tuh kalau kita perhatikan, ini kurang oke secara desain, secara model. Bagian belakangnya ini sebenarnya cukup cantik, terlihat modern. Namun banyak yang komentar bahwa bagian belakang ini kurang bagus, agak aneh. Dan memang sih kalau diperhatikan dari beberapa sisi itu kadang terlihat agak aneh, kurang proporsional. Kalau lampu, ini lampu belakang ini keren, modelnya keren, terlihat modern. Ini perpaduan antara LED dengan bohlam. Bohlamnya itu di lampu sein dan lampu mundur. Yang ini LED. Ini font Honda Prestige-nya ini keren menurut saya. Ini juga font BRV-nya ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Di sini nih ada semacam bilah dari kiri ke kanan. Ini seperti membelah tailgate ini. Jadi kesannya apa ya? Mungkin tujuannya agar terlihat lebih kaku kali ya. Di belakang ini ada kamera mundur. Walaupun begitu, ini tetap ada titik sensornya. Malah ada 4 malah. Sayangnya kaca bagian belakang ini tidak ada defoggernya. Walaupun ini ada wipernya. Dan di sini ada high mount stop lamp. Cuman karena kacanya gelap tidak terlalu kelihatan. Kita buka bagasinya. Ini dia, tidak terlalu luas, namun ini masih bisa menampung 3 galon aqua dan 2 koper besar di sini. Dan ini yang saya suka. Di sini ada papannya bertingkat. Ini memaksimalkan penyimpanan barang-barang kecil ini di bawah. Nah, barang yang besar ini di atas. Dan kalau tidak terpakai, ini bisa dilipat. Oh, ini ganjel ada ini. Nah, kalau kurang luas, jok belakang ini bisa dilipat. Itu dia. Nah, ini dia. Dan ini cukup rata lantai dengan catatan ini dinaikkan. Nah, jadinya rata lantai. Dan ini lebih bagus dibandingkan BRV yang lama. Kenapa? BRV lama itu pelipatannya itu tidak rata lantai, tapi dikaitkan di jok yang kedua. Satu hal lagi yang saya suka dari mobil-mobil Honda masa kini adalah adanya fitur untuk menyalakan mesin dan AC dari luar menggunakan remote ini. Ini di bawah ini ada gambar lingkaran, kita tekan. Kita pencet tombol lock dulu. Oke, udah nyala, kita tahan. Nah, itu dia. Ini oke. Jadi kalau kita parkir di tempat panas, kita dinginkan dulu ruangan atau kabinnya. Untuk mematikan bisa pakai remote juga. Mati. Fitur lainnya yang saya suka adalah adanya fitur walkway auto lock. Jadi kalau kita parkir gitu, lupa menguncinya, kita menjauh dari mobil, mobil otomatis mengunci sendiri. Kita praktekkan ya. Oke. Kita menjauh ke sini. Tuh. Saya baru melangkah beberapa langkah, ini sudah ngunci. Dan ini sudah kilas, sudah smart key. Nah, kita masuk. Begitu kita masuk ke dalam kabin depan ini, kita langsung disapa dengan sebuah sambutan. Sebenarnya akan lebih oke lagi kalau sambutannya itu berupa salam, misalkan halo, selamat datang. Ya, masa kalah dengan wuling gitu kan. Wuling itu bisa menyambut dengan suara gitu. Kabin depan ini sebenarnya memancarkan aura modern, aura mewahnya. Hanya saja sayangnya ini materialnya, ini plastik yang terkesan apa ya, biasa, bukan tidak kelihatan sebagai material yang cukup bagus. Ini keras tentu saja. Di sini ada sedikit lapisan yang lembut. Hanya saja ini minim sekali.
Sebenarnya kan lapisan lembut di dashboard ini salah satu tujuannya adalah untuk meredam atau menghindari cedera ketika terjadi benturan. Nah, harusnya di sekitar sini. Nah, tapi yang ini enggak. Kita ke setirnya aja dulu yang ada di depan saya ini. Ini setirnya oke sekali, berlapis kulit. Dan salah satu hal yang paling saya suka adalah di sini sudah penuh dengan tombol-tombol. Di sebelah kanan ini ada tombol-tombol yang merupakan fitur dari Honda Sensing. Itu fitur keamanan dan fitur keselamatan. Di sini ada adaptive cruise control walaupun belum low speed follow, ada lane keeping assist system, ada road departure system, ada forward collision mitigation system yang mencegah mobil tabrakan dengan objek di depannya, dan fitur Honda Sensing lainnya. Dan di sini ada tombol untuk mengatur panel meter di depan ini. Kita cek, ini dia cluster meternya. Ini perpaduan antara analog dan digital. Nah, kalau dinyalain dia ada sambutan lagi. Yang digital itu TFT 4 inci. Menunya ini seperti halnya mobil Honda masa kini lainnya. Ini menunya itu banyak sekali, informasinya banyak sekali. Informasinya ditampilkan di sini jadi satu. Misalkan ini selain trip A, trip B, di sini ada penggunaan konsumsi BBM, sisa bahan bakar, ada rata-rata penggunaan BBM, ada jarak tempuh trip A, ada juga waktu tempuh, ada kecepatan rata-rata, ada trip B, dan menu-menu lain seperti indikator BBM, ada outset temperatur, dan ada jam juga di sini. Yang sebelah kiri ini tombol pengatur audio dan media yang terhubung dengan head unit. Ini menunya cukup lengkap, ada radio, Bluetooth, phone, ini bisa smartphone connection, ini ada pengaturan juga. Ini cukup lengkap dan ini cukup sensitif ya. Kita kembali ke setirnya. Di sini setirnya ini nih yang sangat disayangkan. Ini sudah tilt steering, bisa dinaik turunkan. Sayangnya ini belum teleskopik. Mobil harganya 300 juta rupiah lebih, tapi belum teleskopik. Sayang sekali. Menurut saya, untuk mobil dengan harga di atas 300 juta rupiah, standarnya itu setirnya harusnya teleskopik. Di sini juga belum ada pedal shift. Untuk saklar atau panel lampunya ini sudah auto. Sayangnya wipernya itu masih manual biasa. AC-nya sudah auto dan digital. Ini tinggal pencet-pencet saja. Tapi ini belum dual zone dan arah hembusannya itu cukup lengkap. Ini oke sekali. Di bawahnya itu ada dua power outlet, yang satu itu harus pakai adapter, yang satu itu USB tipe A, yang satunya lagi ini adalah USB untuk sambungan dengan head unit, untuk sambungan media dengan head unit. Di sini di konsol tengah ini ada cup holder, dua cup holder, ini CVT. Di sini ada penyimpanan tidak terlalu besar, dan tutupnya ini sebenarnya ini untuk armrest. Sayangnya ini kurang panjang, kurang maju, dan tidak bisa dimajukan, sehingga kalau tangan kita di sini, lengan kita di sini, nah ini mencuntai ke bawah. Door trimnya yang sini lapisan keras. Di sini ada aksen silvernya, aksen metalnya ini cukup oke. Yang di sisi sini ini empuk, termasuk armrest di sini juga empuk. Auto power window-nya hanya di sisi driver saja, yang lain biasa. Ini ada untuk pengunci, ada pengatur spion, tentu saja sudah bisa dilipat. Di sini ada tombol untuk Honda Sensing, juga ada stability control, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Untuk penyimpanan di door trim ini bisa untuk menaruh minuman, bisa untuk barang-barang lainnya. Penyimpanan juga ada di sini, logonya masih belum soft opening, tapi ini cukup besar. Sun visornya ini bahannya cukup oke, cukup keras, tidak seperti BRV sebelumnya. Ini ada cermin, ada lampu juga. Yang sini juga sama, ada cermin, ada lampu. Oke. Lampu kabinnya masih bohlam biasa, dan ini spion tangan dan juga masih manual day and night view-nya. Joknya, ini joknya cukup nyaman, bisa menopang tubuh saya dengan cukup bagus. Ini tentu saja bisa dimajukan dan dimundurkan, bisa reclining, dan
bisa diatur ketinggiannya walaupun masih manual semuanya. Hanya saja ya tadi sayangnya nih ini belum teleskopik, dan ini menurut saya setirnya ini terlalu tinggi. Kalau misalkan saya posisikan ini di paling rendah, nah ini kurang rendah. Dan kalau saya posisikan duduknya di paling rendah agar kita mendapatkan posisi yang nyaman, nah ini terlalu tinggi, jadi tangan itu masih terlalu lurus, terlalu ke atas, kurang bagus. Untuk kabin tengahnya ini juga cukup lega. Joknya ini sebenarnya cukup nyaman, cukup empuk, hanya saja ini kurang lebar ya untuk dudukannya. Ini paha saya ini sedikit menggantung, hanya segini sih, tapi ya oke lah. Legroomnya ini cukup lega, sekitar ya ada 15 cm. Headroom juga sama, cukup lega, sekitar 15 cm, cukup lega untuk orang seperti saya yang tingginya 168 cm. Dan ini ada armrestnya, walaupun tidak ada buat cup holdernya, tapi lumayan lah untuk perjalanan jarak jauh. Ini sangat membantu. Dan misalkan kita perjalanan jarak jauh, ini bisa di reclining. Nah, ini nyaman sekali. Door trimnya sama dengan di depan. Di sisi sini untuk armrest itu lembut. Penyimpanan di sini ada buat cup holder dan penyimpanan lainnya. Di bagian belakang jok depan ini juga ada kantong, sini juga ada. Nah, ini menariknya, ada buat barang-barang kecil seperti handphone. Dan di sini ada power outlet, walaupun masih yang biasa harus menggunakan adapter. AC-nya seperti ini biasa banget. Ini kan warnanya hitam ya, dan ini kisi-kisi AC-nya ini warna hitam. Ini terlihat biasa banget. Tombolnya juga sangat biasa. Di sini juga ada hand grip. Fleksibilitas di jok tengah ini juga cukup bagus lah. Ini bisa dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan kebutuhan. Kita ke bangku baris ketiga. Ini lewat sini. Ini one tumble touch. Cukup fleksibel. Nah, ini tidak nyaman buat orang dewasa. Walaupun di sini ada sandarannya, walaupun kalau ini joknya dimajukan yang bagian tengah ini masih ada legroom segini, tapi ini sangat tidak nyaman karena posisi kaki ini terangkat seperti ini, paha terangkat seperti ini melelahkan bagi orang dewasa. Tapi untuk akomodasi penyimpanan cukup oke. Di kanan kiri ada cup holder, ada penyimpanan kecil, ada juga power outlet. Posisi berkendara Honda All New BR-V ini sebenarnya cukup nyaman, hanya saja ada yang kurang pas. Ini akibat setirnya itu belum teleskopik, jadi saya kesulitan mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Ini kalau joknya saya mundurkan dengan tujuan agar kaki nyaman, bisa agak selonjoran. Nah, setirnya terlalu jauh karena tidak bisa dimundurkan, belum teleskopik. Tapi kalau saya harus mengejar pegang setir yang nyaman, berarti joknya harus maju, artinya kaki agak nekuk. Ini kurang nyaman. Kekedapan kabin Honda All New BR-V ini cukup bagus, lebih bagus jika dibandingkan dengan pendahulunya. Suara dari luar itu bisa tereduksi dengan cukup bagus. Suara mesin juga nyaris tidak terdengar. Yang agak mengganggu itu road noise. Suara aspal yang bergesek dengan ban itu masih masuk ke dalam kabin. Sedangkan untuk visibility ini cukup bagus, pandangan ke depan itu cukup luas, ke samping juga cukup bagus, untuk mantau ke belakang juga cukup oke. Ditambah lagi ini ada lane watch. Jadi kalau misalkan mau lihat sebelah kiri itu, nah bisa baca lane watch, akan muncul di sini tampilan dari kamera yang ada di spion kiri. Nah, sayangnya ini belum ada blind spot monitoring sistemnya. Salah satu hal yang bisa dibilang paling saya suka dari mobil ini adalah keiritannya. BR-V yang lama itu cukup irit. Nah, ini lebih irit lagi. Untuk rute kombinasi itu saya bisa dapat angka 15 sampai 16 km per liternya. Sedangkan kalau di dalam kota kecepatan 10 sampai 40 km per jam itu bisa dapat angka 13, bahkan bisa 14 kalau kita berkendaranya tidak agresif. Nah, sedangkan kalau keluar kota, ini yang membuat saya takjub. Di kecepatan 70 sampai 90 km per jam
itu bisa dapat angka di atas 20 km per jam. Ini sangat bagus, sangat cocok digunakan dalam kondisi harga BBM yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Performa dari mesin Honda All New BR-V ini cukup bagus, bahkan ini adalah yang tertinggi di kelasnya. Jadi ini cukup nyaman untuk diajak kebut-kebutan. Sayangnya ini menggunakan CVT dan belum ada pedal shiftnya. Kalau manual atau transmisi otomatis biasa plus ada pedal shift tentu lebih menyenangkan. Nah, ketika diajak ngebut seperti ini, mobil juga cukup anteng, getarannya itu, dan termasuk ketika berbelok cukup tajam, itu bisa diredam cukup bagus oleh suspensinya. Saya kick down. Oh, ini CVT kalau di kick down itu responnya terlambat sepersekian detik atau beberapa detik malah. Jadi ya itu tadi, kurang menyenangkan kalau diajak berakselerasi. Sebagai low MPV yang memiliki kemampuan sebagai crossover, mobil ini benar-benar multifungsi atau multiguna. Ini nyaman dikendarai atau dipakai di dalam kota untuk bekerja ke kantor, untuk ke pasar bagi ibu, ngantar anak sekolah, untuk kuliah, dan berbagai aktivitas lainnya. Dan mobil ini juga nyaman untuk digunakan bepergian keluar kota, termasuk melewati jalan-jalan yang kondisinya kurang bagus. Ini menjadi nilai plus dari sebuah mobil. Apalagi ini kapasitasnya adalah 7 penumpang. Dan ini menjadi salah satu nilai plus dari Honda All New BR-V ini. Kita masuk ke jalan tol untuk mencoba Honda Sensing-nya. Jadi Honda Sensing itu adalah fitur keamanan dan keselamatan yang dibuat oleh Honda. Honda New BR-V ini, Honda Sensing-nya itu ada beberapa, ada collision mitigation braking system, ada adaptive cruise control, ada route departure system, ada lane keeping assist system, ada lane watch. Nah, fitur-fitur itu akan saling melengkapi. Untuk collision mitigation braking system itu bekerja dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Sementara untuk route departure system dengan lane keeping assist itu bekerja di atas kecepatan 65 km per jam. Sedangkan adaptive cruise controlnya itu bekerja di atas kecepatan 35 km per jam. Jadi ini bukan low speed follow. Nah, ketika di jalan seperti ini di luar kota, nah fitur-fitur itu akan menjadi sebuah semi autonomous. Nah, ini kita aktifkan, ini aktif semua. Tuh, mobil ini melaju sesuai dengan kecepatan yang kita setting dan tetap berada di jalurnya, tetap berada di antara marka kanan dan kiri. Ini jadi sistem semi autonomous, bisa lepas setir sebenarnya, cuman itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kita tidak boleh menggantungkan keselamatan kita kepada sistem, kepada fitur seperti ini. Untuk harga 340 jutaan rupiah, mobil ini sebenarnya ya dibilang murah juga enggak, dibilang mahal tapi fiturnya banyak. Tapi sebenarnya dengan harga segitu akan lebih worth it lagi kalau misalkan fiturnya lebih lengkap. Stepnya teleskopik, ada pedal shift, apalagi kalau ada blind spot monitoring system, itu lebih oke lagi. Untuk keselamatan, selain ditunjang oleh fitur-fitur tadi, mobil ini juga dilengkapi dengan 8 airbag, 2 di depan penumpang depan, di depan driver dan penumpang, masing-masing di sisi luar jok depan, ada di tiang pilar A serta di bagian belakang. Jadi semuanya ada 8. Dan demikian saja Sobat Indi, vlog saya kali ini tentang Honda All New BR-V Prestige Honda Sensing. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini semakin berkembang, menghasilkan vlog atau konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Jika ada pertanyaan, ada masukan, ataupun ada apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.